45 tahun, didiagnosis TB paru 2 bulan lalu dan telah menyelesaikan fase intensif OAT. Saat ini, pasien BTA hasil BTA ibu Ningsih negatif dan beliau melanjutkan fase lanjutan dengan rifampicin dan isoniazid. Namun, sejak 3 minggu setelah memulai pengobatan, Ibu Ningsih mengalami ruam kemerahan yang gatal di seluruh tubuh, terutama pada malam hari, yang sangat mengganggu. Riwayat alergi obat atau makanan sebelumnya disangkal, pemeriksaan fisik menunjukkan adanya ruam papular eritematosa generalisata pada kulit. Masalah utama pasien saat ini adalah ruam kulit gatal yang muncul di seluruh tubuh selama pengobatan TB. Dengan hasil pengkajian, status HIV negatif, hasil BTA saat ini negatif, skala nyeri 3, tekanan darah 110/75, suhu tubuh 37,8, berat badan 52 kilo dari 55 kilo, riwayat resistensi obat, tidak tinggal di daerah dengan prevalensi tinggi resistensi isoniazid, riwayat alergi, tidak ada alergi obat, dan riwayat merokok tidak ada. Persiapan telenursing. Staf rumah sakit menghubungi Ibu Ningsih untuk menanyakan kondisi saat ini. Dan ternyata Ibu Ningsih mengeluh gatal-gatal pada seluruh badan, terutama pada daerah perut dan kedua tangan. Pasien mengatakan tidak nyaman dengan rasa gatal. Kemudian, atas informasi dari pasien ingin konsultasi melalui video call. Staf rumah sakit setuju dengan permintaan pasien dan rencana konsultasi telenursing akan dilakukan besok pagi jam 8.30 WIB. Pada tanggal 7 Mei 2025, kemudian admin menghubungi perawat dan dokter untuk persiapan telenursing pada pasien atas nama Nyonya Mariati Ningsih. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Nita, admin Rumah Sakit Paru. Apakah benar saya berbicara dengan Ibu Ningsih? Iya, betul Bu Nita. Nama saya Marliati Ningsih. Baik Ibu, boleh sebutkan nama lengkap serta tanggal lahir Ibu? Nama saya Marliati Ningsih, tanggal lahir 29 April 1980. Baik Ibu, sesuai perjanjian kita kemarin, hari ini Ibu terjadwal untuk konsultasi bersama Nurse Dina mengenai keluhan Ibu yang Ibu alami saat ini, yaitu ruam kemerahan pada seluruh tubuh, terutama pada daerah perut dan kedua tangan, selama pengobatan TB. Kami akan mengatur sesi telenursing dengan perawat kami untuk membantu Ibu. Apakah Ibu bersedia hari ini? Iya, benar Bu Nita. Saya ini sedang mengalami ruam yang sangat gatal di seluruh tubuh. Rasanya itu nggak nyaman sekali, terutama di malam hari. Saya bersedia untuk melakukan telenursing hari ini. Baik Ibu Ningsih, saya akan mengatur jadwal telenursing dengan Nurse Dina hari ini 7 Mei 2025 pada pukul 8.30 ya Bu. Kami akan menghubungi Nurse Ibu melalui video call. Pastikan Ibu berada di tempat yang tenang, memiliki koneksi internet yang stabil. Apakah ada keluarga yang bisa mendampingi Ibu saat sesi berlangsung, Ibu? Baik Bu, nanti saya akan didampingi oleh suami saya ya Bu. Bagus sekali Ibu. Sebelum sesi diskusi, mohon Ibu siapkan obat-obatan TB yang sedang dikonsumsi dan juga foto ruang kulit Ibu jika memungkinkan. Hal tersebut akan membantu perawat kami untuk menilai kondisi Ibu lebih baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Ada Bu, pembayarannya bagaimana ya Bu? Baik Ibu, seperti biasa, nanti setelah selesai konsultasi, saya akan memberikan resi secara virtual melalui chat WhatsApp kepada Ibu. Dan nanti Ibu bisa membayarnya melalui QRIS atau transfer. Oh, baik Bu. Nanti saya akan infokan ke suami saya ya Bu. Untuk harga konsultasinya berapa ya Bu? Baik Ibu, untuk biaya konsultasi untuk sementara ini, harga untuk konsultasi pada perawat itu 300.000 kurang lebih, konsultasi dokter spesialis 500.000, biaya admin 125.000. Apabila ada biaya tambahan, nanti kami akan informasikan kepada Ibu dan Bapak. Oke, baik Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Oh, Selanjutnya, sesi telenursing. selamat pagi Ibu Ningsih. Perkenalkan, nama saya Adminita dari Rumah Sakit Paru. Ibu, sesuai perjanjian kita kemarin, hari ini kita akan melakukan konsultasi telenursing bersama Nurse Dina.
Kebetulan ya di sini kita sudah tersambung dengan Nurse Dina. Apakah Ibu bersedia? Selamat pagi, Bu Nita. Baik, Bu. Saya bersedia. Ibu sebelumnya tolong sebutkan nama dan tanggal lahir. Nama saya Marliati Ningsi, tanggal lahir 29 April 1980. Baik Ibu, data yang Ibu sebutkan sesuai dengan database kami. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan Nurse Dina. Nurse Dina ya Ibu. Selamat pagi Nurse Dina. Saat ini kita sudah terhubung dengan Ibu Ningsi untuk konsultasi tentang masalah kesehatan khususnya pada kulit. Eh, Waktu dan tempat kami persilakan Nurse. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, nama saya Nasdina dari Rumah Sakit Paru. Sebelumnya, boleh bantu sebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya, Bu? Baik, Nurse. Nama saya Marliati Ningsi. Nurse bisa panggil saya Ibu Ningsi. Tanggal lahir saya tuh 29 April 1980. Bagaimana kabar Ibu pagi hari ini? Kurang baik ya, Nurse. Badan saya itu merah-merah gitu, Nurse. Ada gatal-gatal. Sampai saya itu nggak bisa tidur di malam hari, Nurse. Saya ngerti, Bu. Pasti rasanya tidak nyaman ya, Bu. Sebelumnya, adakah keluarga yang mendampingi Ibu saat sesi ini? Ada, Ada Nurse. nurse, Ini suami saya. Maaf. Salah. ada nurse, saya Rai, saya suaminya Ibu Ningsi. Saya siap mendampingi istri saya. Baik, terima kasih ya, Pak, sudah mendampingi Ibu Nisi. Sekarang, Ibu boleh tolong perlihatkan obat TB yang sedang Ibu konsumsi? Ini Nurse, saya minum obatnya rifampicin dan isoniazid. Lalu sebelumnya itu Dokter Aura juga meresepkan omeprazol 2 kali 1 tablet dan ondansetron itu 3 kali 4 miligram diminum sebelum obat TB, Nurse. Ini ya Nurse obatnya rifampicin dan isoniazid. Kelihatan ya Nurse? Kelihatan kok, Bu. Baik, Ibu. Sekarang bolehkah Ibu perlihatkan ruang kulitnya? Jika Ibu tidak keberatan, tolong tunjukkan area yang paling gatal ya, Bu, dan yang paling terlihat kemerahannya. Apakah Ibu merasa demam dan tidak nafsu makan selama merasakan keluhan ini? Nah, ini nih Nurse, tangan saya yang gatel-gatel banget. Terus suhu saya itu sampai 37,8 dan saya tuh ngerasa nggak nyaman banget dan rasanya pengen garuk-garuk banget, Nurse. Untuk keluhan lain sih nggak ada, cuma gatal-gatal sama demam, Nurse. Baik, Ibu, berdasarkan yang saya lihat dan berdasarkan gejala yang Ibu alami, Ibu kemungkinan mengalami reaksi alergi terhadap salah satu obat TB paru. Alergi itu cukup umum terjadi dan bisa diatasi ya, Bu. Kapan ruam itu muncul kalau saya boleh tahu? Dan apakah Ibu ada Itu alergi makanan atau alergi obat lain? itu 1 minggu, Nurse, setelah saya minum obat TB. Terus tapi sebelumnya sih nggak punya alergi ya, alergi makanan atau obat, Nurse. Baik, berdasarkan waktu muncul dan jenis ruamnya, ini bisa jadi reaksi tubuh terhadap obat TB paru ya, Bu, antara rifampicin ataupun isoniazid. Saya akan berkonsultasi dengan dokter untuk kasus Ibu, tapi sementara itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meredakan gejalanya ya, Bu. Oh iya, apa aja ya, Nurse? Selanjutnya, Eh, selanjutnya sesi intervensi dan edukasi. Jadi yang pertama, Ibu usahakan untuk tidak berhenti minum obat TB tanpa berkonsultasi dengan dokter ya, Bu. Lalu, Ibu untuk sementara waktu bisa menggunakan kompres dingin pada area yang dirasa tidak nyaman. Hindari juga untuk memakai pakaian yang ketat dan berbahan kasar yang dapat menyebabkan gesekan pada kulit. Ibu juga bisa mandi dengan air hangat dan juga gunakan sabun bayi. Juga gunakan lotion yang untuk meredakan gatal ya, Bu. Akibat alergi seperti ada noroid cream juga ya, Bu. Hindari menggaruk kulit karena dapat menyebabkan penyebaran pada daerah lainnya dan menyebabkan infeksi. Dan yang terakhir, Ibu bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan menghindari makanan berminyak. Ibu juga harus minum air putih yang banyak ya, Bu. Oke, baik, Nurse. Untuk lotionnya itu boleh beli di apotek terdekat gitu nggak, Nurse? Halo? Benar, Kak.
Iya boleh Oh, Bu, biasa di apotik lotion dan sabun untuk alergi juga ada ya Bu. Baik Ibu, Dokter Aurel sudah ada di sini. Selanjutnya beliau akan menjelaskan mengenai terapi yang akan diberikan kepada Ibu. Oh, Ibu, ini dengan Ibu Ningsih. iya betul Dokter Aurel. Saya Ibu Eh, Ningsih. Baik, tadi Nurse Gina telah menjelaskan keluhan Ibu saat ini. Boleh saya lihat kulit yang gatal dan kemerahannya, Bu? Ini dok, bagian yang gatal-gatal ini dok. Di tangan saya kelihatan nggak dok? Iya, baik Ibu, kelihatan. Iya gatal-gatal Eh, banget nih dok. Ya, kulit Ibu terlihat tampak banyak ruang kemerahan ya, Bu. Sebelumnya, apakah Ibu ada riwayat alergi obat dan makanan? Oh, sebelumnya saya nggak punya alergi obat, alergi makanan tuh nggak ada dok. Tapi setelah 1 minggu nih dok, saya minum obat paru ini, saya tuh sering jadi gatel-gatel gitu. Apa nggak cocok ya dok sama obat TB-nya ya? Baik, Ibu. Jadi, di dalam satu tablet obat 2 FDC ini berisi rifampicin dan isoniazid. Untuk mengetahui OAT mana yang menyebabkan terjadinya reaksi alergi, kita bisa melakukan drug challenging, yaitu dengan memecah kedua jenis obat tersebut, lalu OAT akan diberikan secara bertahap satu persatu dengan jeda waktu. Jika muncul reaksi alergi setelah pemberian OAT tertentu, maka pemberian OAT dilanjutkan tanpa OAT penyebab alergi tersebut. Oh gitu ya dok. Jadi saya akan mengkonsumsi obat yang sudah dipecah-pecah dengan jeda waktu ya dok. Terus untuk ruam dan gatal-gatalnya bagaimana ya dok? Suara yang ketutup. Ya dok, saya nggak tega lihat istri saya semalam nggak bisa tidur. Ya, Ibu dan Bapak, untuk saat ini Ibu Bapak tenang dulu. Untuk datanya saya akan resepkan cetirizin 2 kali 1 tablet ya, Bu. Apa ada lagi yang bisa saya bantu, Bu? Baik, cukup ya dok. Terima kasih dok. Baik, terima kasih kembali, Ibu. Selanjutnya saya kembalikan ke Nurse Dina ya, Ibu dan Bapak. Kalau ada yang bisa ditanyakan, bisa langsung bertanya ke Nurse Dina. Baik dok. Baik dokter. Baik Ibu dan Bapak, saya akan meresepkan obat untuk alerginya, yaitu ada cetirizin 2 kali 1 diminum 2 kali sehari, yaitu pagi dan malam. Untuk mengurangi rasa gatalnya. Namun, saat mengkonsumsi obat, diharapkan Ibu tidak sedang membawa kendaraan karena efek sampingnya itu bisa menyebabkan ngantuk. Obat ini diminum bersamaan dengan obat TB ya Bu, akan tetapi ada baiknya Ibu minum obat ini setelah makan. Oh, enggak ya. Suaranya nggak ada. Karya udah ngomong, nggak ada lagi, aku nggak dengar. Udah. Oh maaf Kak, sinyal Ini aku bahaya jelek nggak ya, banget. Nurse? Saya perlu Bapak, bawa ke rumah sakit apa enggak ya? Nggak ada suaranya. Bapak, reaksi alergi ini memang perlu ditangani dengan baik. Tadi barusan ada, yang sebelumnya yang pertama aku nggak ada. Sinyal aku doang apa gimana sih? Aku jadi takut. Yang pertama emang nggak ada, Kak. Di aku juga Oh, nggak ada. berarti benar. Bukan sinyal aku berarti. Oke, aku lanjut ya. Bapak, reaksi alergi ini memang perlu ditangani dengan baik, tetapi belum perlu untuk rawat inap. Jika muncul gejala seperti sesak nafas, bengkak, ataupun kesulitan menelan, dan ruam semakin berat, segera hubungi kontak yang telah diberikan. Atau Bapak dan Ibu bisa pergi ke puskesmas maupun IGD terdekat ya. Baik, Nurse. Satu lagi saya mau nanya. Tadi kan kata dokter minum obatnya itu dipisah jeda waktu. Apa lebih baik saya stop aja ya obat istri saya? Untuk saat ini tetap dilanjutkan ya Pak untuk pengobatan TB parunya. Penting untuk tidak menghentikan pengobatan TB paru secara mendadak karena dapat menyebabkan resistensi obat. Kami akan mengatur kunjungan ke rumah sakit dalam 2 hari ke depan untuk pemeriksaan langsung oleh dokter ya Pak Bu. Oh gitu ya. Baik, terima kasih penjelasannya ya, Nurse.
Sama-sama, Pak. Semoga penjelasan saya dapat dipahami. Ibu Ningsi, saya akan menghubungi Ibu lagi besok untuk memantau perkembangan Ibu setelah menggunakan obat antihistamin. Untuk sementara, jika ruamnya bertambah parah atau muncul gejala baru, hubungi nomor darurat kami ya, Bu. Saya sudah kirimkan nomor kontak rumah sakit ke Bapak sebelumnya melalui pesan WhatsApp. Baik, Nas. Nanti saya pantau kondisinya. Kalau makin buruk nanti saya akan ke rumah sakit. Dan juga saya titip ya Pak dan Bapak dan Ibu untuk memastikan tetap meminum air putih yang cukup yaitu 18 hari dan makan makanan yang bergizi untuk mendukung pemulihan. Apakah ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan Bapak dan Ibu? Tidak ada, Nurse. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama Ibu Ningsi, kami akan mendukung Ibu selama proses pengobatan. Sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya dan semoga lekas sembuh. Terima kasih. Selamat siang Ibu Ningsi. Ya, Saya menindaklanjuti telenursing yang sudah dilakukan bersama Nurse Dina dan Dr. Aurel. Untuk obatnya tadi sudah dijelaskan ya Ibu ya. iya, Oh, Bu. baik. Untuk obat antihistamin sudah diresepkan ya Bu. Kami akan segera mengirimkan ke rumah Ibu. Kami diperkirakan ke rumah Ibu sampai perkiraannya jam 14.30. Apabila Ibu sudah menerima obatnya dari kurir kami, mohon konfirmasi dengan mengirimkan bukti foto WhatsApp yang telah dikirim yang ada di kepada yang telah ada di Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali, Bu? Oh, baik Bu. Untuk billingnya nanti saya kirim ke nomor WhatsApp suami saya ya Bu. Apakah kami sudah bisa membayar tagihannya ya Bu? Baik Ibu, berikut ini rincian tagihan konsultasi bersama Nurse Dina sebesar 300.000, konsultasi dengan Dr. Aurel sebesar 500.000, untuk biaya adminnya 125.000, serta obat yang telah diresepkan sebesar 125.000. Jadi total tagihan Ibu sebesar 1.050.000. Billingnya segera akan saya kirimkan melalui WhatsApp Bapak ya Ibu. Oh, baik Bu. Tolong kirimkan ya Bu ke nomor HP suami saya ya. 0812 3456 7890. Terima kasih Bu. Ya, baik, Bu. Tadi total tagihannya 1.050.000. Saya sudah kirimkan ke rekening rumah sakit. Apakah sudah masuk ya, Bu, pembayaran saya? Baik Pak, sebentar saya cek dulu ya Pak. Oh, Bapak Baik, sudah Bu. masuk ya, Pak, dari rekening atas nama Bapak Re Agung dengan informasi Betul. tagihan administrasi telenursing sebesar 1.050.000. Saya akan mengirimkan soft copy rincian tagihan yang sudah dibayarkan kepada rumah sakit ke nomor WhatsApp Pak Re ya. Ya, baik, Bu. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Kami sudah mengirimkan bukti janji temu selanjutnya untuk konsultasi ke dokter eh, penyakit dalam, paru ya. Saya ulangi, kami juga sudah mengirimkan bukti janji temu melalui WhatsApp untuk konsultasi selanjutnya. Semoga lekas sembuh ya Ibu. Salam sehat dan terima kasih telah menghubungi telenursing Rumah Sakit Paru. Sekian telenursing dari kelompok FG3. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih guys. Ternyata emang lebih 5 menit ini. Gimana? Kelebihan 5 menit? Nggak apa-apa lah. Bonus. Iya. Ya udahlah, sip. Ya udah. Karena teks kita emang lumayan panjang sih Kak, mau dimepet-mepetin atau mau sengerep apapun nggak bisa, karena kan ini drama ya, harus ada intonasi kan. Malah Ya, dimepet-mepetin jadi kalau kita kayak ngerep jadi buyar, tahu tadi aku jadi buyar. iya aku yang Iya, pakai nggak benar. jadi lupa teksnya ya ampun. Padahal cuma mau ingin konsultasi selanjutnya. Nanti itu obat yang dikonfirmasi itu, yang konfirmasi minumnya jam segini-segini itu nanti di Nabetris aja ya, nggak usah ada apotekernya kan ya. Soalnya kalau aku kan administrasi nggak berhak kan. Yang di tadi yang aku nggak sih Kak, yang 2 kali 1 pagi dan malam itu kan. Oke, berarti udah ya.
Aku mau tanyain yang konsultasi sama Cuman dokter ini Aurel. PPT jadinya gimana? Gimana, 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 gimana Kak? Ini kan kata dokter Aurel kan bilangnya obatnya, tadi dulu. Baik Bu, Eh, jadi dalam satu tablet, gimana ya? Minumnya tuh dipecah-pecah, maksudnya gimana ya? Maksudnya isoniazidnya, mana sih kalimatnya yang dokter Aurel bilang tuh? Yang drug Oh, challenging aku itu ya, tahu. Kak? aku kurang paham juga. Eh, oh begitu ya dok, baik dok. Nanti saya akan mencoba mengkonsumsi OAT yang sudah dipecah-pecah dengan jeda waktu ya dok. Mungkin Maksudnya bukan pecah obat selang sunyi kali. rifampicin dan isoniazidnya dipisah dipisah waktunya gitu ya. Jeda berapa menit kali ya? Berapa jam ya? Tapi menurut aku harus deket sih kalau minum obat TB. Tapi sebelum makan. Ya, kayaknya Nurse Saldi juga nggak mikir ke situnya kayaknya. Lebih ke komunikasi kita Nggak nggak sampai sih? ke situ ya. Hmm. Gimana ya Oh, bahasanya? Enaknya kakak aja ntar gimana dibuatnya kak? Biar nggak apa namanya? oh Biar nggak begitu ya dok. Jadi mandek. kayak saya itu kayak masih jadi kurang paham gitu yang si Aurel. Jadi mungkin Bentar gini sebentar. diselangin beberapa menit ya dok, gitu aja kak. Gitu kali ya. Oh gini aku ganti ya. Oh begitu ya dok. Terus yang Nanti itu, saya, yang dokter Aurel kan dokter Aurel ini kan dokter penyakit kulit ya. ya Dokter TB-nya dokter Aurel juga. Gue baru nggak tadi Ganti aja kali ya, Kak. dokter Saldi aja. Tapi sebenarnya sebenarnya juga konsul kayak gitu nggak harus ke dokter kulit nggak sih? Kalau misalnya ini pasti ke dokter TB lagi nggak sih? Iya juga sih. Drug challenging itu kan juga dokter TB yang Iya sih. nentuin bukan dokter kulit. Bener sih. iya. Kita kan rumah sakitnya rumah sakit elit ini. Jadi mungkin dokter Aurel ini bahas obat obat gatelnya aja ya. Gatel-gatelnya ini karena obat TB, jadi sarannya dia minum obatnya coba dijedah gitu. Boleh kak, boleh. Jadi saya akan mengkonsumsi OAT yang obat TB gitu aja ya. Obat TB, obat TB dengan jeda waktu gitu aja ya. Udah kali ya? Apa ada yang mau Dah, diomongin lagi nggak? dah aku itu aja. Ada lagi yang mau dibahas dari Kak Re, dari Ibu Dokter? Ini Udah lagi Kak. gemes kok. Udah, udah Kak. Ya wes, makasih ya teman-teman atas waktunya. Si, Semoga nanti hasilnya Kasih bagus. atas semuanya. ya, Ya, terima terima kasih kasih. kakak-kakak. Izin live. Ya, izin lihat.